Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa mata kuliah pengantar teologi Kristiani semester 1. Kita masuk ke pekan kedua yang akan saya bawakan. Pekan pertama kemarin kita sudah bersama Romo Yohanes Subali. Beliau menjelaskan mengenai situasi kehidupan beragama, lalu mengenai makna iman, istilah iman, hingga bagaimana iman itu direfleksikan sepanjang sejarah, khususnya dalam refleksi sistematik juga disebut. Tetapi pendalaman wahyu iman sendiri akan ada nanti pada kuliah khusus, namanya kuliah iman wahyu. Ya, kita pekan kedua ini akan membahas kredo dan pengalaman akan Allah. Kredo dan pengalaman akan Allah. Credo, bahasa Latin, artinya aku percaya. Kita tahu dari pengalaman Ekaristi, Misa Kudus misalnya, ada dua macam syahadat. Dalam buku pokok-pokok iman gereja yang saya tulis, yang menjadi buku wajib untuk kuliah ini, dicantumkan pada bagian awal pengantar itu syahadat para rasul atau simbolum apostolikum dan syahadat Nikea Konstantinopel atau simbolum Nicenum Konstantinopolitanum. Itu syahadat singkat, syahadat para rasul, dan syahadat panjang, syahadat Nikea Konstantinopel. Untuk saya ulangi bagian ini, kredo para rasul ini tetap dipertahankan kata aku percaya, seperti ada yang sudah bertanya minggu lalu di kelas A, mengapa pakai kata kredo aku percaya bukan kami percaya. Ya karena kredo ini, rumusan aku percaya itu diambil dari konteks lingkup baptisan. Dulu sebelum ada kuliah pengantar teologi Kristiani macam ini, atau sebelum ada teologi yang sistematik rumit seperti sekarang ini, dulu kredo itu suatu rumusan iman yang harus dipegang, syukur dihafalkan oleh orang-orang yang mau baptis. Dan ketika dibaptis, mereka ditanya, apakah kamu percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan sebagainya? Aku percaya, kredo. Apakah kamu percaya akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita? Kredo, aku percaya. Apakah kamu percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus dan seterusnya? Kredo, aku percaya. Nah, maka kredo itu tetap dipertahankan, kata aku percaya dipertahankan karena berasal dari konteks lingkup baptisan. Istilah kredo, simbolum apostolikum, itu sejak tahun 390. Sebagai rumusan seperti kurang lebih sekarang ini, itu sejak tahun 390. Tetapi sebagai kerangka, itu sudah ada sejak abad kedua. Dan sebagai unsur-unsur pokoknya berasal dari para rasul. Memang ada legenda dulu ya, saya sebut di dalam catatan ini atau di dalam PowerPoint ini, dulu ada legenda bahwa 12 pernyataan iman itu berasal dari 12 rasul. Jadi begitu. Misalnya Santo Petrus itu berdiri mengatakan aku percaya akan Allah Bapa. Lalu para rasul yang lain nambah sampai 12 artikel, 12 rasul. Tapi legenda ini yang dari abad 4, abad 6 ya, itu tidak historis, tidak sesuai. Yang jelas sebagai kerangka atau sebagai kredo seperti kita warisi sekarang ini sebagai rumusan itu baru abad 4. Tapi sebagai unsur-unsurnya, apa yang diimani dalam kredo itu sudah sejak para rasul, sudah sejak awal mula, sejak ketika para murid pertama mengimani Yesus Kristus. Pokok-pokok pernyataan itu sudah muncul, sudah ada, lalu dikembangkan dalam konteks katekese, dalam rangka juga baptisan. Kita punya kredo panjang yang dirumuskan dalam Konsili Nikea tahun 325 ya, dan Konstantinopel tahun 381.
Kredo panjang ini dirumuskan dalam konsili karena sedang menghadapi bid'ah-bid'ah. Pada waktu Nikea itu misalnya tahun 325, konsili itu diadakan menghadapi bid'ah Arianisme. Bid'ah Arianisme itu bid'ah yang menyangkal kealahan Yesus Kristus. Sedangkan gereja mempertahankan bahwa Yesus Kristus itu sungguh Allah. Maka menekankan kealahan Kristus, dia sungguh Allah dengan mengatakan dia sehakikat dengan Bapa. Lalu Konsili Konstantinopel tahun 381 itu lebih berkaitan dengan tentang Roh Kudus. Ada kelompok yang namanya pneumatomaki yang melawan kealahan Roh Kudus, tidak percaya bahwa Roh Kudus itu Allah. Nah, terhadap kelompok itu gereja melalui Konsili Konstantinopel tahun 381 menegaskan bahwa Roh Kudus juga adalah Allah. Itu nanti ini akan kita perdalam kalau kalian sudah kuliah Kristologi Trinitas, itu nanti akan dibahas secara lebih detail, lebih rinci. Nah, dalam liturgi gereja sendiri syahadat itu digunakan, khususnya syahadat panjang Nikea Konstantinopel digunakan oleh gereja timur sejak abad 5. Lalu gereja barat mengikutinya. Sedangkan syahadat singkat itu di barat semula untuk liturgi baptisan saja. Lalu sejak abad ke-11 gereja barat mengundangkan syahadat panjang untuk misa, syahadat yang pendek atau syahadat para rasul untuk baptisan. Dan itu berlangsung berabad-abad hingga tahun 1970. Sesudah Konsili Vatikan kedua 1962-65, Paulus yang ke-6 atas amanat Konsili Vatikan kedua membuat TPE yang baru, Missale Romanum yang baru, dan di situ beliau menyatakan bahwa kedua syahadat baik yang pendek maupun singkat, baik yang para rasul maupun syahadat Nikea Konstantinopel sama-sama boleh digunakan dalam misa. Dulu cuma misa, kalau misa sebelum Vatikan kedua, misa itu hanya cuma menggunakan syahadat panjang. Sekarang sejak 1970 boleh dua-duanya digunakan, dipilih. De facto sampai hari ini kita tahu orang para Romo lebih suka syahadat yang para rasul karena apa? Singkat ya. Orang itu sekarang di mana-mana kan suka yang singkat-singkat gitu ya, misa yang singkat. Beberapa tempat itu malah Romo yang disukai itu yang banyak, yang misanya cepat. Oh, misa kok yang dicari cepat ya. Yang penting misa itu sebenarnya adalah sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan secara khidmat, itu lebih penting. Kredo sendiri itu dibagi atas 3 bagian. Percaya akan Allah Bapa, percaya akan Yesus Kristus, dan percaya akan Roh Kudus. Ini 3 pembagian kredo menurut kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal. Kemudian sebagai bagian dari pekan kedua ini kita masuk ke bab 2. Bab 2 dari buku ini ya. Bab pertama itu memang tentang pengantar yang sifatnya lebih memperdalam iman, memperkenalkan apa itu kredo. Lalu yang lain tolong dibaca sendiri ya, ada banyak sekali catatan yang saya lewati, tapi memang tidak maksudnya di video ini semua dijelaskan karena keterbatasan waktu. Kalian baca sendiri para mahasiswa ya, nanti tinggal ujian. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke tema bab kedua, iman kepada Allah Bapa. PPIG itu pokok-pokok iman gereja halaman 41 sampai 108. Ini cukup panjang ya, sekitar 60-an halaman. Oke. Kita pertama berbicara tentang pengalaman akan Allah pada umumnya. Saudara-saudari, makna pengalaman. Istilah pengalaman itu menunjuk pada realitas yang kompleks. Orang sering disebut orang itu sudah berpengalaman, sudah makan garam. Saking garamnya terlalu banyak, orangnya menjadi darah tinggi karena orang terlalu banyak darah garam itu kan nggak boleh sebenarnya, itu bikin darah tinggi ya. Lalu berbahaya penyakit darah tinggi itu ya. Kalau nggak ketulungan bisa stroke ya. Nah, itu bisa orang berpengalaman, itu artinya orang sudah
punya begitu banyak pengalaman suka duka kehidupan, berpengalaman. Tapi pengalaman juga bisa menunjuk pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lain itu bisa berbeda-beda. Orang bilang pengalaman saya waktu kecil, misalnya saya sangat dekat dengan bapak. Sementara teman yang lain yang sedang mendengarkan lalu nanti dia cerita, kalau aku justru pengalamanku dekat dengan ibu. Nah, sama-sama punya pengalaman tapi beda misalnya. Nah, maka pengalaman itu memang sesuatu yang kompleks, yang macam-macam. Maka perlu dibedakan antara objek pengalaman itu dan tafsiran atas objek pengalaman. Pengalaman misalnya bisa sama, tapi tafsirannya bisa berbeda. Saya kasih contoh. Kalau orang misalnya orang ada 3 atau 4 teman ya misalnya ya, mahasiswa frater ya misalnya ya, itu naik sepeda lalu di dekat kampus kita, Seminari Tinggi di Fakultas Teologi Weda Bakti. Itu maaf ya, ini contohnya kurang bagus, tapi untuk contoh bisa lebih mengesan. Terjadi misalnya ada kecelakaan ya, kecelakaan 2 sepeda motor jatuh, lalu 4 mahasiswa itu sikapnya mungkin beda-beda. Saya buat begini ya, yang satu begitu lihat orang kecelakaan, bahkan lihat ada darah yang mengalir, langsung kaget karena dia punya trauma atas darah, mungkin malah genti semaput, genti pingsan. Nah, malah dia yang harus masuk rumah sakit juga. Repot juga. Yang kedua, begitu lihat orang kecelakaan mungkin langsung dia menolong karena orangnya suka melayani, menolong supaya diselamatkan. Yang ketiga, mencari dompetnya dulu ya, bukan untuk mencuri tapi untuk melihat ini orang mana. Oh, orang Sleman, oh, orang Kulon Progo, oh, orang Kalasan misalnya. Yang keempat misalnya nggak mau tahu, langsung dia takut ada urusan dengan polisi dan orang-orang, mungkin yang keempat ini langsung pergi. Nanti ketika 4 orang ini kita kumpulkan, disuruh cerita bagaimana pengalamanmu atas peristiwa ada kecelakaan di depan fakultas kita, mungkin lalu ke-4 orang itu akan cerita dan lihat ceritanya beda-beda. Yang langsung pingsan tadi akan ngomong, ya saya langsung lihat, langsung saya nggak tahu apa-apa, ya karena pingsan. Yang kedua yang langsung menolong, oh dia itu patah tulangnya, tapi nggak sampai meninggal kok untungnya. Lalu yang ketiga yang cari dompet itu, oh itu saya tahu orang mana gitu. Jadi yang tekanannya berbeda sesuai dengan interest. Jadi pengalaman bisa sama, tapi dari orang yang mengalami hal yang sama, ya tadi istilahnya kecelakaan, itu ceritanya bisa beda-beda. Nanti kita lihat misalnya dalam Injil, Yesus Kristusnya pribadinya itu sama, satu dan sama. Tuhan Yesus itu cuma satu dan sama. Tetapi penginjil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu beda-beda dalam menguraikan atau menceritakan. Itu tafsiran. Yang berbeda itu tafsirannya. Pengalaman bisa sama atau objek pengalaman bisa sama, tapi untuk masing-masing orang bisa beda-beda karena menyangkut tafsiran. Nah, ini yang saya sebut struktur pengalaman. Kemudian berikutnya 2 jenis pengalaman. Dalam teologi fundamental dikenal 2 jenis pengalaman. Pengalaman langsung atau konkret atau pengalaman kategorial. Istilah Karl Rahner itu mengatakan pengalaman kategorial, yaitu pengalaman yang dapat ditangkap dengan indera secara manusiawi, dan pengalaman tidak langsung atau pengalaman dasar atau pengalaman transendental, yaitu pengalaman yang mendasari, menjiwai pengalaman konkret ada di balik pengalaman konkret itu. Jadi pengalaman seperti ini ya, ada 2 struktur pengalaman, pengalaman dasar dan pengalaman konkret. Pengalaman konkret itu yang di atas ya, kalau dalam yang pertama itu pengalaman yang bisa direkam, bisa dilihat, bisa diraba, pokoknya secara indrawi. Lalu yang dibalik pengalaman konkret itu ada pengalaman dasar atau pengalaman tidak langsung. Nah, saya beri contohnya. Pengalaman cinta
Aku dikasih Tuhan tuh ya pasti ya. Tapi mungkin contohnya lebih baik, lebih manusiawi. Aku dikasih ibu. Aku dikasih ibu itu pengalaman dasar. Pengalaman tidak langsung. Tapi ketika saya ditanya atau kamu mengatakan mahasiswa, kamu bilang aku dicintai, dikasih ibu, mama. Maka ketika ditanya bagaimana kamu itu dicintai ibu atau mama, maka mulai cerita. Yang diceritakan apa? Pengalaman konkret. Lah, mama itu dulu yang jelas melahirkan aku, yang mendidik aku, mengajari omong. Dia yang itu kalau menyelimuti ketika aku kedinginan waktu sakit. Waktu aku sakit jatuh itu ibuku yang membuat aku menjadi tenang kembali. Ibuku juga suka ngasih uang jajan. Itu semua pengalaman konkret, pengalaman yang bisa dilihat, bisa direkam, bisa difoto, semua. Atau pengalaman panggilan, sama. Aku dipanggil Tuhan, itu pengalaman dasar. Aku dipanggil Tuhan menjadi romo, menjadi suster, menjadi frater. Nah, ketika kalian ditanya oleh anak muda misalnya, frater, bagaimana frater kok bisa menjadi frater? Dulu kok pengen jadi frater? Apakah tidak kasihan pacarnya? Pertanyaannya opo payu? Opo payu? Nanti duwe pacar. Tapi itu cuma guyon ya. Tapi intinya orang ketika ditanya mengapa Anda itu mau jadi frater atau ingin jadi romo atau jadi suster, maka jawabannya apa? Jawaban semua pengalaman konkret. Misalnya ada yang bilang, ya saya waktu kecil suka sekali dikunjungi oleh romo paroki yang sangat ramah. Romonya suka memboncengkan saya yang masih SD itu di belakang untuk diajak ke pasturan, dan di sana bertemu dengan teman-teman untuk main sepak bola bersama para misdinar. Saya tersentuh dengan romo karena pakai jubah, pakai kasula pas mimpin misa, itu sangat menarik. Maka saya pengen jadi romo. Nah, semua pakai jubah, tertarik atas kunjungan romo, itu semua adalah contoh-contoh pengalaman konkret. Di balik itu Tuhan sedang memanggilmu. Sama dengan suster dan sebagainya. Pengalaman dasar. Juga dalam pengalaman kasih antara suami istri, bapak ibu yang menikah, orang bisa bertanya, bagaimana bapak ibu? Anda yakin mencintai? Ya, saya mencintai. Kalau pas mau menikah itu yang ditanya romo, apakah kamu mencintai calonmu? Ya romo, saya mencintai. Itu kata-kata itu pengalaman apa? Pengalaman dasar. Tapi dibalik itu, bagaimana konkretnya? Loh, bagaimana kamu yakin dia mencintai kamu? Lalu cerita, iya romo waktu saya sakit itu dia nungguin saya 7 malam 7 hari. Waduh, lama sekali. Nah misalnya ya, betapa dia setia, betapa dia itu orang yang tidak gampang, tidak matre ya misalnya. Misalnya banyak hal, contoh-contoh itu adalah contoh-contoh pengalaman konkret. Nah, apa pentingnya untuk kita? Pentingnya adalah berbicara mengenai pengalaman iman, pengalaman religius. Pengalaman religius, pengalaman iman itu termasuk pengalaman dasar, pengalaman transendental, istilahnya Karl Rahner. Nah, pengalaman akan Allah, pengalaman akan iman, akan Allah ini, pengalaman religius itu termasuk pengalaman dasar yang ada di balik pengalaman konkret. Dengan lain kata, tidak ada pengalaman akan Allah sebagai pengalaman khusus. Jangan pernah membayangkan bahwa kamu itu pernah ditampakin oleh Tuhan dengan pakaian putih-putih, lalu dia berkata, hai anakku, kamu jadilah frater, MSF, SCY, dan seterusnya. Tidak akan terjadi seperti itu. Kita merumuskan Allah memanggil saya itu dari pengalaman-pengalaman konkret yang saya alami secara sehari-hari. Dari sana saya mengambil kesimpulan, saya dipanggil Tuhan. Nah, itu pengalaman dasar kesimpulan itu. Tapi konkretnya seperti tadi. Allah hanya berbicara selalu melalui
perantaraan pengalaman-pengalaman konkret ini dan indrawi ini. Maksudnya, ya. Kemudian ada perbedaan antara pengalaman religius dan pengalaman iman. Jadi sama-sama dua-duanya itu. Di atasnya ada tulisan ya, kesamaan. Sama-sama pengalaman dasar. Keduanya pengalaman dasar, bukan pengalaman konkret. Tetapi perbedaannya jelas. Pengalaman religius itu titik pangkalnya adalah manusia. Sedangkan pengalaman iman itu titik pangkalnya adalah Allah. Pengalaman religius itu manusia yang merindukan atau mencari Allah. Sedangkan dengan pengalaman iman, Allah lah yang mencari atau menyapa manusia. Pengalaman religius itu siapa Allah, itu masih anonim, maka banyak sebutan, dewa-dewi dan sebagainya, itu ada banyak dewa yang nunggu, dia yang nunggu, ya, nunggu pohon, nunggu batu, ya, masih banyak sekali. Tapi dalam pengalaman iman itu sudah jelas untuk iman kita, siapa Allah adalah, dia adalah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini perbedaan itu ada di dalam diktat, dalam buku ya, bisa dilihat kembali. Tapi intinya seperti itu. Sama-sama pengalaman dasar, tapi berbeda dalam beberapa hal. Titik pangkalnya beda. Isinya kalau pengalaman iman justru Allah yang mencari menyapa kita. Untuk siapaannya Allah itu dalam iman jelas, yaitu Allah adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pengalaman akan Allah dalam agama lain dan ateisme. Catatan amat singkat tentang pengalaman akan Allah dalam agama lain tolong dibaca sendiri dari dalam buku Pokok-pokok Iman Gereja halaman 46 sampai 51 ya. Itu. Karena tema ini tidak akan dibahas secara mendalam karena memang tema-tema tersebut menjadi bahan mata kuliah yang lain seperti alam pikir Hindu, Buddha, Islamologi, dialog agama-agama. Jadi kita itu di fakultas akan belajar juga iman orang lain supaya kita semakin bisa tumbuh sebagai orang yang inklusif, orang yang toleran, orang yang menghargai bahwa orang lain pun ternyata mengalami Allah juga. Bukan hanya orang Kristen saja yang mengalami Allah. Mereka semua punya pengalaman akan Allah dan itu harus kita hargai. Ateisme itu akan dibahas dalam kuliah lain, misalnya filsafat ketuhanan atau filsafat yang lain ya. Sekarang kita masuk ke pengalaman akan Allah dalam perjanjian lama. Ada pluralitas paham tentang Allah dalam perjanjian lama. Tolong jangan pernah memahami bahwa kitab suci kita itu hanya punya satu pandangan tentang Allah. Kitab suci perjanjian lama yang rentang waktunya hampir 20 abad tersusun, itu adalah pengalaman umat Israel, umat Allah perjanjian lama, tetapi dari berbagai kelompok sebenarnya. Macam-macam. Bahkan perjanjian baru sendiri kita tahu, Yesus Kristus itu juga diimani dengan tekanan-tekanan yang berbeda. Tidak usah kitab suci, kita sekarang pun juga mengalami toh. Kalian yang dari kongregasi-kongregasi sama-sama mengikuti Yesus, sama-sama mau jadi romo atau imam, nyatanya ada yang jadi romo SCY, ada romo MSF, romo SSCC, ada OMI, ada CSSR, ada SY, ada OCD, CMF ya. Dan masih banyak lain yang tidak kuliah di Kendungan tapi mereka juga romo-romo yang juga diakui dalam gereja. Mereka punya tekanan spiritualitas berbeda, menunjukkan Yesus Kristus yang satu dan sama bisa dihayati dalam pluralitas. Ini biasa. Yahweh menjadi pengikat umat Israel. Yang menarik, meskipun ada macam-macam paham tentang Allah dalam perjanjian lama, Yahweh sebagai tetap menjadi Tuhan Allah umat Israel itu sebagai pengikat umat Israel. Wahyuan nama Yahweh dalam Keluaran bab 3 itu nampak di sana dalam kitab Keluaran, yaitu ketika Allah Yahweh mewahyukan namanya pada Musa. Kita tahu ceritanya ketika Musa melarikan diri dari Mesir ya, di Midian ya, dia mengalami peristiwa semak yang menyala tetapi tidak terbakar habis
Lalu dari diktat bisa dibaca sendiri pada halaman 5557 saya menunjuk macam-macam makna. Intinya nama Yahweh itu menunjuk Allah yang ada bagi umat, Allah yang peduli dan mengurus umat, Allah yang selalu ada bagi kita, Allah yang jam kerjanya itu istilah saya 24 jam sehari gitu, selalu ada, standby untuk kita. Allah itu Allah yang hidup. Lalu mengenai perkembangan monoteisme bisa dibaca sendiri pada halaman 57 sampai 58. Monoteisme itu dibedakan dua macam. Monoteisme teoritis dan monoteisme praktis. Yang pertama itu justru monoteisme praktis. Monoteisme praktis itu ada dalam perjanjian lama. Zaman Abraham, Ishak, Yakub, zaman Daud itu masih monoteisme praktis. Yaitu apa? Percaya akan Allah yang satu untuk setiap suku, setiap bangsa. Setiap bangsa itu punya Allah sendiri. Ya, ini monoteisme praktis. Nah, kalau setiap bangsa punya Allah sendiri, lalu secara umum lalu ada macam-macam Allah menurut gambaran masing-masing bangsa. Ini monoteisme praktis. Tapi kemudian sejak pembuangan lebih-lebih ketika ada kesadaran pluralitas yang sifatnya umum, disadari, ini juga pewahyuan dari Allah, akhirnya sampai bahwa Allah itu esa untuk semua bangsa. Di seluruh dunia, dalam alam ciptaan ini, dalam seluruh alam semesta ini hanya ada satu Allah, Allah yang esa. Dan dalam perspektif perjanjian lama, itu biasa disebut dengan Yahweh, Allah Israel. Itu ya, bisa dibaca sendiri dari buku. Sedangkan pengalaman akan Allah dalam perjanjian baru itu bisa kita lihat bahwa iman perjanjian baru akan Allah itu bertumpu pada tokoh Yesus Kristus. Bagaimana pengalaman iman perjanjian baru ditentukan pula oleh pengalaman Yesus Kristus akan Allah. Jadi bagaimana kita menggambarkan Allah? Pertanyaannya adalah, atau jawabannya adalah, bagaimana Yesus memahami Allah? Karena kita bertumpu pada tokoh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu menggenapi seluruh pewahyuan Allah dalam perjanjian lama. Ada dua pengalaman iman perjanjian lama yang mendasari iman perjanjian baru tentang Allah. Pertama, Allah sejarah. Allah selalu menyatakan dirinya melalui sejarah, bukan melalui pengalaman yang ekstra atau pengalaman khusus. Tidak ada pengalaman khusus itu. Seolah-olah Allah bisa menampakkan diri gitu, tidak. Allah selalu berbicara dalam sejarah. Yang kedua, gambaran Allah dan gambaran manusia. Ternyata gambaran tentang Allah itu sangat dicerminkan pula dari pengalaman akan manusia sendiri. Orang menyebut Allah sebagai Bapa karena punya pengalaman tentang Bapa manusia. Hanya bedanya Allah sebagai Bapa ini jelas melampaui Bapak kita dalam keluarga. Kita punya bapak, tapi punya keterbatasan macam-macam. Kalau Allah sebagai bapak, itu jelas sempurna, tetapi ada hal-hal karakter yang memang misalnya melindungi. Bapak yang selalu menjadi asal-usul. Nanti ketika pekan ketiga akan dijelaskan oleh Romo Subali mengenai makna sebutan bapak. Ya. Tapi jelas bahwa pengalaman akan Yesus, Allah Yesus akan Allah itu, Yahweh adalah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, poin yang penting mengenai pengalaman akan Allah oleh Yesus itu adalah dapat kita lihat, dapat kita alami, atau dapat kita pahami melalui peristiwa Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Seluruh hidup Yesus, pusat dan inti hidupnya itu diabdikan hanya untuk satu hal, satu program, mewartakan kerajaan Allah. Nah, saya mencatat di sini suatu yang penting ya. Saya besarkan lagi ya. Yang nomor poin kedua itu tema kerajaan Allah biasa diwartakan oleh para rabi Yahudi, para guru Yahudi itu biasa juga mewartakan kerajaan Allah. Tetapi yang khas pada Yesus bahwa Yesus itu hanya mewartakan kerajaan Allah, atau dibalik, kerajaan Allah itu adalah satu-satunya pewartaan Yesus. Yesus gak mewartakan yang lain selain kerajaan Allah. Sedangkan rabi-rabi, guru-guru Yahudi pada waktu itu
juga mewartakan tema-tema lain selain kerajaan Allah. Kalau Yesus itu hanya mewartakan kerajaan Allah. Bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah? Itu ada dua bentuk, dua cara. Yaitu pertama dengan sabdanya melalui perumpamaan-perumpamaan. Kita banyak ya membaca dalam Injil perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan tentang pukat, perumpamaan tentang ladang ya, perumpamaan biji yang ditaburkan ya, Markus bab 4 itu ya. Lalu ada karya Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan apa? Mukjizat-mukjizat. Dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, yang lumpuh berjalan, yang tuli menjadi mendengar, yang ngantuk ya dia diminta tidur, kayak kalian mungkin jadi ngantuk ya mendengarkan gini ya. Mukjizat itu intinya menghadirkan Allah melalui tindakannya. Yesus melakukan itu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sendiri apa? Kerajaan Allah itu dalam bahasa Yunani basileia tou theou. Basileia tou theou ya. Kerajaan Allah bukanlah pertama-tama lokal, temporal, tapi relasional. Kalau Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, itu bukan hanya lokal. Yang namanya Banteng, Ngabean, Kentungan itu dekat, ya. Tapi Jogja dengan Jakarta secara lokal jauh. Temporal itu waktu. Hari ini hari Selasa atau hari Rebu. Nah, hari Selasa dekat dengan hari Rebu. Hari Rebu kalau kita sudah hari Jumat rasanya seneng karena weekend, besok libur ya kan. Macam itu temporal. Nah, kerajaan Allah pertama-tama bukan soal lokal temporal tetapi relasional, kedekatan dengan Allah. Maka kerajaan Allah itu pertama-tama adalah diri Allah sendiri yang datang hadir di tengah umatnya dan bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Jadi kerajaan Allah itu diri Allah sendiri yang menegakkan pemerintahnya, kekuasaannya, dirinya yang hadir dan ingin menyelamatkan kita. Kerajaan Allah itu adalah diri Allah sendiri. Maka masuk dalam kerajaan Allah berarti masuk dalam relasi, dalam hubungan yang mesra, erat, dekat dengan Allah. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu beberapa catatan. Tidak bersifat politis. Jadi ketika para murid masih mengharapkan Yesus membebaskan dari penjajahan itu, Yesus tidak memaksudkan. Tetapi kerajaan Allah yang diwartakan Yesus itu bersifat atau bernada religius. Allah bertindak bagi umatnya. Nanti konteksnya adalah penyelamatan dari dosa. Kerajaan Allah sudah dekat, bukan lokal temporal, tapi relasional. Tadi sudah saya katakan. Kerajaan Allah adalah kabar baik. Isinya adalah kegembiraan untuk orang miskin, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ya, tahun rahmat Tuhan sudah datang. Lukas 4 ayat 18-19. Kerajaan Allah yang membawa damai, keadilan, tatanan hidup yang menempatkan Allah sebagai pusat sehingga muncul buah damai keadilan. Intinya, kalau Allah ditempatkan sebagai pusat, maka akan terjadi damai. Jadi sungguh tidak masuk dalam perspektif Kristiani kalau misalnya orang mewartakan Allah tapi membawa perpecahan, membawa pembunuhan. Itu tidak mungkin dalam perspektif Yesus Kristus. Siapa yang dekat dengan Allah akan mencintai sesamanya, bahkan mencintai sesamanya yang menjadi musuhnya. Semua dipeluknya, dipandang sebagai saudara, sama-sama ciptaan Allah sebagai anak-anak Bapa yang harus diberi belas kasih dan pengampunan kalau ada kesalahan. Kerajaan Allah itu sudah dan belum terwujud. Sudah dalam arti sudah terwujud dalam Yesus Kristus, belum karena masih harus terlaksana, belum terlaksana karena masih harus menelusuri roda sejarah hingga akhir zaman nanti. Maksudnya begini, kerajaan Allah sudah selesai pada Yesus Kristus. Tapi dalam rangka dunia ini, dunia kan belum kiamat. Dunia masih akan ada anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya semoga aja ya.
itu berarti masih harus diwartakan Yesusnya, harus diwartakan Injilnya, kerajaan Allah masih harus ditegakkan. Nah, begitu ya. Selesai dengan bahan tadi, bahan tentang kerajaan Allah sebagai poin terakhir dari pembicaraan kita pekan ini. Lalu saya masih punya sekarang tugas pribadi yang akan juga diberikan di LMS. Setiap mahasiswa diminta mewawancarai seorang atau 2 orang responden yang beragama non-Kristen. Jadi bukan orang Katolik, bukan orang Kristen Protestan, tapi misalnya saudara Muslim, Hindu, Buddha, Kejawen, kalau ada, Tionghoa, Konfusian, atau Konghucu, ya silahkan. Tapi bukan orang Kristen. Dengan 2 pertanyaan besar, siapa Allah bagi mereka, lalu bagaimana dalam pengalaman konkret mereka itu mereka mengalami Allah. Kalian nanti akan mengalami betapa ternyata saudara-saudari kita yang tidak beragama Kristen itu juga mengalami Allah juga, dan ini mengagumkan. Ya, wawancara dilakukan secara daring karena pandemi ini. Saya minta tetap diupayakan jaga jarak, maka mungkin secara daring. Nah, perkara orangnya siapa, kalian harus pinter-pinter mencari responden atau informan ya, mencari informan. Hasil wawancara dituangkan dalam tulisan paper 2-4 halaman yang memuat data responden, siapa namanya, orangnya mana, alamatnya mana, waktu wawancaramu kapan, lalu melalui apa. Yang kedua, hasil wawancara. 2 hal di atas ya. Tadi saya tanyakan siapa Allah dan bagaimana Allah dialami secara konkret. Yang ketiga, jangan lupa, kadang-kadang mahasiswa lupa menulis refleksi pribadimu. Sesudah mewawancarai itu berdasarkan terang imanmu sendiri, lalu kamu berpikir apa tentang imanmu sendiri. Nah, refleksi pribadi. Deadline tanggal 28 Oktober tahun ini tentu saja ya, jam 3 sore melalui LMS. Begitu bahan pekan kedua sudah selesai saya sampaikan semua. Kalau belum jelas tentang hal tertentu silahkan nanti ditanyakan dalam pertemuan di Zoom ya. Begitu teman-teman, selamat belajar, mencatat ya apa yang pokok. Kalau belum jelas tanyakan dalam pertemuan kita waktu meeting, dalam pertemuan di Zoom. Terima kasih, selamat bekerja, Tuhan memberkati.